Alhamdulillah ala nikmatil Islam wa kafa biha bil ni'mah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Sama-sama kita hormati Ketua DKM Masjid Jami Al-Mustaqim Kiai Haji Sainan, yang terhormat Roy Surya MWC Kecamatan Sukmajaya Kiai Haji Sainan, jadi juga orangnya. Ketua Tanfidiyah dan para guru, para kiai, sahabat dari pengurus cabang Nahdlatul Ulama, ada Kiai Nurdin hadir pada malam hari ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, kami hadir bersama-sama dengan pengurus cabang Nahdlatul Ulama. Tadi oleh beliau sudah disampaikan sedikit potret tentang Nahdlatul Ulama. Saya menambahkan, memang udah dirawis-rawis, udah ada klasifikasi, ya, amalia kita seperti tarawih yang 23 dengan model yang tadi itu, ya, dipercepat lagi tarawihnya. Saya tadi kalau lambat saya betok imam itu. Nah, alhamdulillah walaupun tua juga kencang juga tadi. Saya tadi udah mikir ya, kalau lambat saya tarik, saya gantiin. Ya kan, tarawih 23, ya. Kemudian kita biasa manakiban, ratiban. Kalau urusan kematian ada tahlil dari mulai 3 hari, 4 hari, 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, bikin 1000 hari, bahkan bikin haul, bahkan jarak kubur, semua itu adalah amalan-amalan Nahdlatul Ulama. Rumah besarnya adalah Nahdlatul Ulama. Jadi nggak usah ragu-ragu. Yang penting anak tarawih 20, nggak usah pakai NU-an. Anak kan biasa tahlil, biasa bikin haul, nggak perlu masuk di NU, nggak bisa. Kita harus punya rumah, ya. Organisasi kita di Indonesia ini adalah Nahdlatul Ulama. Biar paham, biar jelas. Memang ada klasifikasi. Ada lagi teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, tarawihnya 8, dia nggak mauridan, dia nggak tahlilan, dia nggak berjalan, dia nggak bikin tarawih seperti kita, tetapi dia toleransi banget sama kita. Dia hormati betul, ya. Yaitu teman-teman kita yang di Muhammadiyah. Asik kan, walaupun beda tapi saling menghormati. Ada lagi kelompok ini selalu mempersalahkan amalan-amalan kita, ya. Tahlilan disalahin, zikiran disalahin, muludan disalahin, manakiban, jarak kubur, semua amalan-amalan kita disoal sama dia, ya. Ini kelompoknya namanya Wahabi. Tahu nggak Wahabi? Ciri-cirinya jenggotnya ngengser, ya, celananya gantung tuh, ya, sama jidatnya baru cemong, saudara-saudara. Tuh biasanya begitu, ya. Yang begini kadang-kadang ngajakin ribut mulu, karena nyalahin orang mulu kerjanya. Nah, ini bapak-bapak, saudara-saudara, kalau kita Nahdlatul Ulama, jangankan urusan agama, urusan budaya, urusan kemasyarakatan, adat istiadat masih kita hormati, betul? Iya, saudara-saudara. Ini saya pengalaman menjaga karsa. Kita orang Betawi biasa, betul nggak? Iya, mau besanan Ustaz Sainan, ya, tetangga diajak besanan. Begitu diajak besanan, dia datang ke rumah yang mau besanan ini. Begitu dia lihat ada roti buaya sepasang, dia mundur, saudara-saudara. Nggak jadi. Dia bilang bid'ah, zaman Nabi nggak ada. Tidak bilang Nabi Allah. Roti buaya disoal, saudara-saudara. Saya bilang kalau begitu bukan roti buaya, muka ente bid'ah. Saya bilang, emang ada bid'ah wajib kayak gini? Nggak ada zaman Nabi, saudara. Bener nggak? Sampai urusan begitu. Sementara budaya di Indonesia luar biasa. Sampai roti buaya disoal, saudara-saudara. Itu kan tradisi. Kalau rotinya gede, lembut, coklatnya oke, susunya mantap, dibawa ke sono ke besan, dirawis-rawis, seneng nggak dia di sono? Senang, saudara-saudara. Jadi bahasanya apa? Budaya tetapi sedekah, bentuknya aja roti
roti buaya yang begitu aja disoal, saudara-saudara. Nah, kita Nahdlatul Ulama ini sangat terbuka sekali. Oleh karena itu, jangan malu, jangan sungkan, jangan apa ya, jangan apa lagi ya? Ya jangan malu, ngaku NU. Ya, kita nih model begini adalah rumah besar kita adalah Nahdlatul Ulama. Nah, mudah-mudahan dengan kehadiran kita semacam ini ya memperkuat ya nilai-nilai kemudian kita, nilai-nilai sosial kita ya dalam rangka kita mempertahankan akidah Ahlussunnah wal Jamaah ala Nahdlatul Ulama. Insyaallah. Bapak Ibu dan sekalian, berbicara Ramadan ada 5 paling tidak Allah dan Nabi memuji kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Yang pertama dipuji oleh Allah, tafsir ayat surah Al-Baqarah ayat 183. Setelah kita telusur, ternyata orang pertama yang diperintah oleh Allah untuk berpuasa adalah Nabi Adam. Begitu Nabi Allah Adam diturunkan ke bumi, kena matahari, badannya yang tadinya putih, bersih, hitam Pak. Hitam karena sinar matahari. Datanglah malaikat Jibril kepada Nabi Allah Adam, ditawari dari Adam, kamu mau nggak bersih lagi, putih lagi, sempurna lagi? Ya mau dong. Baik, kalau begitu puasa apa? Tanggal 13, 14, 15. Inilah yang kemudian menjadi dasar Yaumil Bid. Maka kemudian begitu puasa Nabi Adam hari pertama mulai bersih. Tanggal 14 tambah bersih. Tanggal 15 tambah bersih. Nah, insya Allah umat Nabi Muhammad yang berpuasa, yang badannya hitam, yang buluk, yang burek, ntar habis lebaran insya Allah tetap hitam. Ya iyalah. Artinya apa? Yang dibersihkan bukan kulit badan kita, tetapi hati kita, ya. Jadi kita yang berpuasa, insya Allah hati kita dibersihkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pujian yang kedua, ya, Nabi SAW sampaikan, kalau kalian mendengar suara langit dan bumi bicara, kamu akan begitu bangga. Sebab langit mengatakan basyiru, bergembira wahai umat Nabi Muhammad SAW. Kalian yang berpuasa dijamin surga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pujian yang ketiga kata baginda Rasul, ya, as-shaumu junnatun minan nar. Puasa itu adalah pelapis, pelindung, benteng. Sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutnya sebagai baju besi yang dipakai untuk berperang, ya, tidak tembus peluru. Artinya apa? Umat Nabi Muhammad yang berpuasa maka diharamkan jasad dan ruhnya disentuh neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Pujian yang selanjutnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bisa dibaca dalam kitab Tanbihul Qaul, ya. Itu ada hadis di mana ketika berbuka, malaikat membuka sayapnya, berselawat, beristighfar kepada Allah, minta kepada Allah, ya Rabbana, maafkan orang-orang dari umat Nabi Muhammad yang hari ini sedang berbuka puasa, maka dosanya dimaafkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang terakhir, pujian Allah kepada umat Nabi Muhammad yang dikabarkan kepada Nabi Allah Musa, yang membuat Nabi Allah Musa kaget, membuat Nabi Allah Musa tercengang, membuat Nabi Musa cemburu. Allah katakan, ya Musa, aku memberikan 2 cahaya besar kepada umat Nabi Muhammad SAW. Dari 2 cahaya besar ini, maka kemudian umat Nabi Muhammad akan aku bebaskan dari 2 kegelapan besar. Nabi Allah Musa kaget, bertanya kepada Allah, manuraini ya Rabbi, apa 2 cahaya yang begitu hebat kau berikan kepada umat Nabi Muhammad SAW, tidak kepada umatku, kata Nabi Allah Musa. Allah jawab, nurul Ramadan wa nurul Quran, cahaya Ramadan dan cahaya Al-Quran. Nabi Allah Musa nanya lagi, apa 2 kegelapan yang begitu hebat kau hadiahkan, kau berikan begitu dahsyat kepada umat Nabi Muhammad?
dengan sebab cahaya Ramadan dan cahaya Al-Quran. Allah berfirman di dalam hadis qudsi kepada Nabi Allah Musa, "Zulmatul qabri wa zulmatul yawmal qiyamati." Umat Nabi Muhammad, wahai Musa, dengan sebab cahaya Ramadan dan cahaya Al-Quran, aku bebaskan dari kegelapan kubur dan kegelapan di hari kiamat. Oleh karena itu, mudah-mudahan hari ini sampai akhir cahaya Ramadan terus nyala sama kita. Sebab ada cahaya Ramadan 10 pertama, ada cahaya Ramadan 10 kedua, ada cahaya Ramadan 10 ketiga. Pertama terang benar, kedua mulai berduka, akhirnya sudah mulai sudah. Iya, makanya saya sering ilustrasikan Bapak, ketika orang-orang yang full puasanya, terawihnya full sampai akhir, ya, begitu gema takbir malam hari ini kita nih, ya, kita kira malam ini terakhir nih puasa nih, begitu tadi buka terakhir, anak kecil udah rame Pak, udah nakal, beduk dan pukul-pukulin, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh, kita yang terawihnya full, puasanya kita jaga, tadarus walaupun tidak hantam barangkali setiap hari kita nggak lewat baca Quran, walaupun malam cuma rokaat kita kerjain, doa kita lanjut, qobliyah ba'diyah kita tidak tinggalkan, masya Allah Pak. Hati kita berbunga tuh Pak, dengar takbir kayak itu bilangnya luar biasa. Ya, walaupun di rumah cuma punya ngenge doang, atau ini singkong yang net-net itu, tapi dimasukinnya ke pareng Hongguan. Urusan muslim lumayan lah, mereknya Hongguan, begitu buka ini ya, namanya kue palsu gitu. Ya, walaupun cuma ada kacang, itu juga ada angus gorengnya, memang baru ngantuk sudah. Ada ketapang kenceng banget, kalau ini salah sudah. Sampai mau makan agak halus-halus di luar. Tapi hati kita, batin kita girang. Kenapa? Puasa kita betul-betul ada pada kita. Alhamdulillah. Tapi kalau yang puasanya sahur doang sama bini sama anak jam 10 masuk ke warteg Al-Barokah, kaki siapa nih, kayak kaki orang Surabaya kan kelihatan bisnisnya sudah-sudah. Bini tahu enggak? Anak tahu enggak? Oh, biar takbir menggelegar Pak, Allahu Akbar kabira. Artinya gua kemarin ngungsep di warung Tegal Al-Barokah. Baju serba banyak, pakaian serba oke, bahkan mobil turun yang terbaru, rumah dicat dengan warna yang terbaru. Tapi kalau kemarin puasanya model begitu atau emosi dan lain sebagainya, batin kita nggak ketawa, batin kita nggak senyum. Oleh karena itu mudah-mudahan Ramadan sebagai sebuah jaminan dari Allah kepada Nabi Allah Musa yang makhluknya buat kita, semoga kita bisa mempertahankan cahaya Ramadan yang begini mulia. Inilah yang dapat segera saya sampaikan. Semoga silaturahim ini membawa faidah dan berkah buat kita semua, dan kita tetap beriktikad dan kuat berpegang teguh dengan tali Ahlus Sunnah wal Jamaah Al-Asy'ariyah wal Maturidiyah ala Nahdlatul Ulama. Dan semoga organisasi Nahdlatul Ulama ini bukan main-main, ya, bukan kerjaan iseng-iseng Pak, ya. Nahdlatul Ulama ini dibikin bukan iseng-iseng gambar, ya, melalui ritual yang luar biasa. Muncul tuh 9 bintang. Bintang yang paling gede adalah Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bintang sebelah kanan sahabat yang 4, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Bintang yang satu lagi yang 4 lagi adalah Majahibul Al-Arba'ah. Kita tidak pernah lepas dari 4 dan 4 itu, ya. Nah, kemudian ada tambang, wah tambang Pak. Tambangnya kendor Pak, ya, fleksibel, ya. NU tidak ekstrim, ya. NU tidak keras, ya. Pandai bergaul, kemanapun masuk. Itulah Nahdlatul Ulama, ya. Termasuk mensikapi permasalahan-permasalahan baik berbasis agama, sosial maupun budaya. Sangat menghargai sekali. Itulah Nahdlatul Ulama. Maka kita sepakat, ya, bahwa dengan kehadiran Nahdlatul Ulama, sementara Indonesia yang begini ragamnya, agamanya, budayanya, bahasanya, tradisinya,
ini betul-betul diamankan dengan kehadiran Nahdlatul Ulama. Ya, karena bagi Nahdlatul Ulama ngaji bukan cuma fikih, juga usul fikih, betul ya? Kita kalau cuma ngaji fikih doang, untuk Pak. Tapi kalau ngajinya usul fikih, orang semakin terbuka. Ya, iya, al-muhafadzatu ala qawmin shalih wal akhdhu bil jadidil aslah. Ini kita sudah gaungkan di mana-mana, melestarikan sesuatu zaman Nabi boleh, mengambil sesuatu yang baru selama tidak bertentangan dengan maqasid syariah nggak apa-apa. Contoh, Nabi pikir pakai jari-jari, subhanallah, boleh nggak? Boleh nggak? Boleh kita pertahankan, karena nanti jari-jari ini akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu. Datang baru Pak, barang namanya tasbih, boleh nggak? Boleh, alat bantu. Sebab kalau pakai jari-jari begini 33 kita bingung di mana berhentinya ya. Apalagi tahlilnya 100. Apalagi tahlilnya kita orang Nahdlatul Ulama sampai 1000. Nah kalau 1000 pakai jari-jari, yang pertama kiting, yang kedua keker. Apalagi jari-jari tinggal 4, yang 1 kegulung mesin kelapa. Misalnya. Masa ada alat bantu tasbih, ngebantu doang, boleh nggak? Ya boleh. Ini kelompoknya tadi nggak bisa Pak, mau pakai tasbih, ini tasbih bingkak, kemana nih nggak ada. Aduh, ini kan kaku ya kayak gini, kita enggak saudara-saudara. Ya, jadi kita adalah warga Nahdlatul Ulama yang sangat menghargai pula ya perbedaan-perbedaan ini. Ya, bahkan perbedaan agama, ya budaya dan lain sebagainya. Nah, mudah-mudahan keluarga besar Masjid Jami Al-Mustaqim ya tetap istiqomah dan jaga ini masjid kita ya dengan cara-cara Nahdlatul Ulama. Ya, kenapa saya katakan begitu? Banyak Pak orang yang ngebangun masjid kerjanya bangun kagak, wakaf kagak, ambil masjid kita saudara-saudara. Ya, kenapa? Karena tokoh-tokohnya pada gak ada duduk ke masjid. Ya, pada malas ke masjid dia masuk saudara. Nah, udah masuk, udah dikunci sama dia. Ya, padahal wakaf kita, wakaf kita betul. Oleh karena itu supaya aman, ya kita makmurkan masjid kita dan terus kita pertahankan ala Nahdlatul Ulama. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.